Mas Patrick, Ya. sekarang kita masuk ke bulan Januari Yes. 2024. Satu bulan lagi bulan Februari, ya kan? Kenapa Mas Patrick pilih nomor 2? Karena ulang tahun gua Februari ya, bulan 2. Oh, Mas Patrick Februari? Iya, Februari. Tanggal? Tanggal 14. Serius? Iya. Kenapa ya? Ya mungkin karena dari 3 pilihan itu mungkin yang paling oke Oke. saat ini buat gua nomor 2 Oke. gitu. Ada banyak pertimbangan lah. Sebenarnya antara 2 dan 3 sebenarnya gua kemarin masih swing voters lah. Antara Cuman 2 atau 3? iya, cuman begitu sudah banyak menimbang, akhirnya nomor 2 gitu. Oke. Tapi Mas Patrick nih sekarang ada di industri kreatif. Iya, Dan emang karir dimulai jadi sutradara, bener ya Mas ya? betul. Jadi semua orang tahu bahwa ya Mas Patrick nih sekarang ada di industri kreatif. Heeh. Tapi kenapa waktu kuliah ambil jurusan IT Mas di Australia? Dulu tuh memang seneng IT gua. Gua seneng IT, tapi ternyata pas coding, ternyata gua lebih seneng front end-nya gitu. Oke. Jadi lebih seneng, kalau sekarang tuh UI gitu. Ya. Dulu kan belum ada. Seneng user interface apa segala macam. Ternyata fokus Desainnya gua ya? lebih ke sana, Dan waktu itu lagi booming banget Flash. HTML tapi bisa media gerak itu semuanya udah jadi ringan. Waktu itu masuk dulu masih Makromedia. Jadi akhirnya gue suka ke sana. Terus turunan lagi karena suka motion, ada After Effects, lalu ada video juga, Premiere. Jadi akhirnya turunannya sebenarnya ke multimedia gitu. Karena mungkin banyak yang nggak tahu bahwa penggunaan kayak After Effects, kayak animasi apa segala macam itu juga banyak banget codingnya. Gitu, sangat-sangat banyak codingnya gitu. Berhubungan jadi tetap ya? Iya, dari zaman gua 20 tahun lalu aja yang namanya Adobe Photoshop itu sudah punya feature action kan. Nah, itu kan programming kecil kan gitu. Ya itu emang turunannya akhirnya bawa ke sana gitu. Jadi IT tapi yang ada kreatifnya gitu. Tapi kenapa di Australia itu Mas waktu itu? Dulu- Dari banyaknya universitas di Indonesia. Dulu karena gua dipaksa sama orang tua untuk punya kehidupan mandiri gitu. Dan memaksakan gitu kan, gua makanya akhirnya dulu disuruh ke Jerman, tapi gua nggak mau. Jerman kan gratis ya sekolah. Nah, gua maksain ke Australia, tapi bayar sendiri, kerja sendiri gitu. Dan ternyata nggak ngejar. Iya. Makanya dan Mas Patrick banyak di berbagai kesempatan bilang tumbuh di situasi atau hidup yang keras gitu Mas ya. Lumayan lah. Iya. Selalu bilang ya gue tumbuh di pressure yang cukup besar nih dari Iya, kecil nih, gitu kan. Kenapa Mas Patrick menyebut bahwa ya itu Mas Patrick itu tumbuh di situasi yang keras Iya. gitu? Karena keluarga memang keras, didikan bokap memang keras banget. Dia lulusan Jerman, jadi emang ya itu ya. Jerman Deutschland über alles kan. Apa tuh Mas? Jerman di atas segalanya. Jadi semuanya tuh Jerman paling baik gitu. Terus kedua mungkin pressure-nya ini kali ya, yang mungkin orang nggak sadar. Orang kalau di sini kalau ngomongin rasis zaman gua dulu, ngomongin Cindo itu kan pasti langsung kaya gitu kan. Iya. Tidak Ada stigma semua itu. Cindo punya uang. Tidak semua. Iya, benar. Sama manusia juga gitu. Jadi Dan jago dagang gitu kan? iya, betul. Enggak, bokap gua, kita satu keluarga semuanya tidak ada punya latar belakang bisnis. Oh gitu. Iya, semua karyawan. Semua karyawan dan tidak ada yang di industri kreatif. Tidak ada. Tidak ada. Wow. Sama sekali tidak ada, kalau kreatif apalagi jauh sekali. Oke. Gitu. Berarti emang dari kecil lebih kenapa Mas Patrick selalu bilang hidup di situasi yang keras, hidup keras tuh karena didikan dari orang tua. Ya, kemauan gua itu nggak signifikan, jadi nggak ada kemauan gua itu harus dikubur karena harus mengikuti arahan bokap. Oke. Gitu. Jadi bokap bilang A ya A gitu. Oke, segitunya ya. Oh iya, dulu tuh memang begitu gitu. Jadi harus gitu. Gua harus ikut dengan dia karena saat kita tinggal di bawah atap yang dipimpin oleh seorang ayah, ya itu gitu. Kita harus ikut. Oke. Sebenarnya kalau bisa dibilang keluar rumah itu ya pas kuliah itu. Oke. Jadi akhirnya karena nggak bisa berekspresi dengan apa yang gue mau, ya akhirnya
Begitu gua keluar dari rumah ya bablas terus. Begitu pulang pun akhirnya gua keluar, nggak tinggal di rumah gitu. Dan sampai sekarang 20 tahun kemudian Oke. ya ternyata menghasilkan lah. Selama ini kan Mas Patrick ini disebut IP producer. Ya kan, IP producer. Yang dimana aku lihat dimana Mas Patrick nih benar-benar nge-produce yang namanya people, manusia. Ya. Mulai dari ada Kobe Junior waktu itu, sekarang juga ada MLI gitu kan. Ya. Selain soal bisnis nih Mas, Ya. selain karena bisnis, Ya. kenapa Mas Patrick mengambil langkah untuk mengkaryakan seseorang gitu? Kenapa memilih untuk ngedevelop manusia? Sebenarnya gua itu percaya bahwa yang namanya mendevelop manusia itu pasti nggak bisa sustain. Gitu. Makanya kenapa namanya IP producer, karena yang berusaha gua produce itu adalah IP-nya, supaya turunan bisnis itu semua dari IP-nya, bukan dari talentnya. Gitu. Gua nggak pernah punya project develop soloist. Gua nggak pernah punya project develop Coki Pardede seorang diri, gitu. Tretan Muslim seorang diri, enggak, gitu. Dulu Rigen sama Rispo di kolong meja, IP kolong meja. Gitu. IP-nya MLI, IP Kobo Junior, IP-nya di luar talent pun ada gitu, ada animasi, pelentis kentus, ada VR, kita juga punya banyak zona reality dulu. Semuanya bentuknya IP gitu. Makanya bukan talent development tapi IP development. Gitu. Ini menarik nih. Karena gue percaya banget dari zaman dulu sampai sekarang tidak akan pernah ada yang namanya talent itu akan stay dengan produsernya gitu. Contoh paling gampang deh sekarang Blackpink, gitu kan? Udah kelar semua dengan YG. Mereka stay di YG hanya karena ada Blackpink, gitu. Kalau Blackpink itu nggak ada, ya sudah bubar, gitu. Oh ya, make sense ya. Berarti ya selama ini, ini justru aku malah baru paham, ini perspektif baru. Justru bukan manusianya ya? Bukan, manusia itu sebenarnya vehicle-nya untuk bisa mengembangkan IP ini. Gitu. Tapi kenapa Mas seniat itu gitu? Kayak let's say di MLI ada Dustin, gitu kan? Apa gitu maksudnya? Apa yang membuat Mas Patrick itu seniat itu untuk ngedevelop nih orang yang tadi mungkin nggak dipandang? Jadi satu karakter, satu IP yang sekarang dinikmatin banyak orang gitu loh. Mungkin karena itu the easiest way ya. Gue mungkin ngelihat talent itu banyak kalau kreatif itu kan selalu banyak kan di senimannya gitu. Jadi ya lu banyak penyanyi yang bagus-bagus kayak gue develop Kobo Junior, tapi gue tahu gue bisa mempackage itu jadi satu IP yang memang bisa dijual gitu. Makanya kenapa bentuknya audisi, ngumpulin orang gitu kan, bikin jadi sebuah Avengers yang akhirnya bisa jadi sesuatu gitu. Termasuk juga MLI itu waktu pertama kali bukan kayak Vincent Desta gitu, enggak gitu kan, bukan Muslim Coki, enggak, Majelis Lucu gitu. Pertanyaannya kenapa Mas bisa peka dan pandai melihat potensi dari manusia itu untuk akhirnya jadi IP? Wah, kalau itu susah sih, gua nggak bisa jawab karena nggak semua orang bisa punya kepekaan itu sih Mas. Sampai sekarang MLI sebesar itu contohnya gitu loh. Tapi kalau ngelihat kesuksesan yang gue bikin, kayaknya fairnya harus ngelihat kegagalan juga yang gue bikin, gitu. Karena banyak juga kok yang nggak make it gitu. Yang orang nggak tahu. Iya, banyak banget gitu. Bahkan yang menurut gue sangat berpotensi, sangat berkualitas apa segala macem. Kalau memang takdir Tuhan bilang enggak, ya enggak gitu. Sebelum Kobo Junior gue punya dua IP yang sangat-sangat gue banggakan. Yang pertama itu Super Kids dulu. Sempat jadi Super K, lalu jadi Sandikran, selalu yang kedua Aiko. Itu pertama kali banget. Iya, itu jadi sebelum IP producer ya. Sebelum Kobo Junior tuh, gitu. Ini prestasi mereka udah kemana-mana. Mereka ini band Super K itu dulu band pop punk, tapi anak-anak kecil. Main udah sampai ke luar negeri segala macem. Tapi ya maksudnya ya udah nggak bisa dapat cakupan market yang segede Kobo Junior gitu. Gitu. Tapi effort yang gue lakukan semua ya sama, nggak dibeda-bedain. Gitu. Effortnya sama? Sama effortnya. Tapi semua pasti begitu kalau lu ngomong IP. Maksudnya kalau lu ngomong apa ya, label gitu. Sony Music, kita ngelihat kehebatan Pak Ian Juwana gitu kan. Dia punya Silon Seven, dia punya Padi. Begitu besar insting dia ngelihat talent gitu kan, punya coklat, punya macam-macam. Tapi line up di belakang yang banyak yang nggak berhasil banyak banget.
banyak banget gitu. Nah itu pertanyaan Mas, insting tuh berarti. Ya mungkin Itu ya. itu lewat mana? Kenapa Mas Patrick bisa punya insting itu? Nggak tahu sih, gue Oh, iya? mungkin gue kadang kalau ngelihat seseorang gitu ya, mungkin gue ngerasa kayak ini bisa dipoles ke sini nih gitu. Kayak itu yang gue lihat ke Regen dulu, pertama kali gue ngeliat Regen gue kaget setengah mati. Heeh. Karena dia jadi headliner setelah Coki. Gue pakai bingung, Cok kok lu duluan gitu kan? Gak bang ya Regen lah gitu. Terus begitu lihat Regen, dadar gue kayak ini siapa gila. Terus gue Iya. kayak ngerasa kok gue nggak pernah lihat dia dan kok Indonesia nggak ngeliat dia gitu. Jadi makanya itu yang akhirnya jadi trigger kayak harus bikin sesuatu nih supaya orang bisa lihat betapa lucunya Regen gitu. Kenapa orang harus lihat? Kenapa Mas selalu punya kenapa selalu punya keinginan untuk ini orang berpotensi, dia harus dilihat nih sama orang nih. Itu nggak tahu tuh. Kalau itu emang karena kesukaan aja sih. Kayak Oh, gue iya? kalau ngeliat ada orang sore bagus gitu kan, terus Oke. kayak ini sayang banget nih kalau apa yang gue rasain pas ngeliat dia tuh nggak dirasain sama orang lain juga gitu. Empati bukan tuh? Nggak tahu ya, Oh iya. nggak tahu ya. Gak ngerti Atau gue. emang sekedar ini peluang nih untuk as a business gitu. Enggak, awalnya kan gue masuk ke musik KIP ini bukan bisnis, bukan uang. Oke. Bisnis gue kan pure di sutradara waktu itu, Hmm. gitu. Jadi memang ini hobi aja dari awal musik. Oke. Awalnya hobi. Diawali dengan Mas Patrick di musik dan film gitu kan. Kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri baru jadi IP produser di dunia komedi? Karena itu totally different game kan. Ya kalau komedi itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi gue punya PH. Di PH itu ada video, ada animasi sama VR. Oke. Di PH gue sebagai sutradara dan sebagai PH sudah berat karena industrinya sudah mulai changing. Jadi sekarang lebih banyak direct client, banyak yang tidak lewat agency, dan gue paham betul kita butuh something yang seger dan konsep yang waktu itu banyak dipakai itu datangnya memang dari komedi, Oke. gitu. Dan karena gue banyak bekerja sama dengan stand up comedian di film segala macem, gue sadar betul bahwa kekuatan mereka ini sebenarnya ada di writing, ada di nulis, ada di penulisan gitu. Makanya akhirnya waktu itu gue invest ke teman-teman di Majelis Lucu ini, gitu. Awalnya begitu. Nah makanya waktu itu mereka gue fasilitasin juga, ya ini kamera apa segala macam untuk bikin sesuatu. Akhirnya waktu itu bikin konten dan juga bikin event. Ternyata ya dengan boosting dan dengan support di bisnis yang apa namanya underground gitu ya, ternyata mereka ini jadi something big gitu. Ternyata 2019 offernya, 2018 kita bikin PT, 2019 kita memang arahnya waktu bikin PT memang untuk diinvest sama perusahaan yang lebih besar supaya ini bisa berjalan. Tapi ternyata perusahaan lebih besar ini meminta gua untuk running, gitu. Jadi ya udah karena PH gua juga udah bisa ditinggal, ya udah gua emplung ke sini. Yang tadinya harusnya cuma 2-3 tahun jadi panjang karena ada pandemi segala macem. Oh, ke pause gara-gara 2 tahun pandemi iya, itu ya. Gitu. Akhirnya jadi ya sampai sekarang gua masih di sini gitu. Banyak orang bilang setelah Mas Patrick di MLI, Iya. di IP produser MLI, ada image bahwa bercandaan mungkin ya. Ya, Mas Patrick perusahaan komunitas nih. perusak komunitas. Iya, cap-cap Ya benar, bercandaan kayak mungkin. gitu. Bener, Menurut karena Ma- itu memang diserang ke gua juga gitu. Menurut Mas Patrick kenapa orang melabelkan atau mencap Mas Patrick itu perusahaan komunitas stand up gitu? Untungnya gue pernah ada di skena musik di mana musik indie dan musik major label itu komunitasnya masing-masing punya pemikiran yang beda. Dan gua rasa itu yang terjadi sekarang gitu. Karena pada saat semua itu dibisniskan, Oke. semangat sama kebiasaan yang terjadi di komunitas itu jadi ada tembok kayak gitu. Jadi ada kayak ada peraturan-peraturan yang memang jadi nggak asik gitu. Oke. Buat anak-anak yang biasa nongkrong gitu kan. Heeh. Biasanya kayak, lu bantuin gua dong gitu, lu nyanyi dong di kawinan gua gitu, Iya, misalkan iya, gitu iya. kan. Mau gua gitu, tapi gua ada manajemen nih, manajemen nggak bolehin gua gitu, karena ada plan satu dan lain. Ya kalau dibilang akhirnya mereka semua marah dan akhirnya menyangka bahwa MLI ini justru malah merusak, kalau dari sisi mereka, ya gue sih sangat maklumin ya, dan gue nggak bisa nggak bisa mengcounter itu karena memang ya buat gua kita punya vehicle yang vehicle-nya jelas pasti mau kemana goalnya gitu kan. Kalau ada yang mengganggu, merusak kanan kiri ya kita harus minta maaf dan berusaha membuat semua itu
tidak terjadi ya, gitu, sekondusif mungkin gitu. Tapi kalau nggak bisa, banyak yang nggak terima ya kita mau gimana gitu. Iya. Kalau dari gue sih fokusnya di PR dan tanggung jawab yang memang tanggung jawab besar ke grup yang memang harus kita jalani gitu. Pertanyaannya, ML ini gede banget nih Mas. Eh ML ini gede banget. Mungkin kalau dari gue hanya bisa ngomong dari size perusahaan karena itu doang Oke. yang gue punya datanya. Tapi kalau dari dari skena kayaknya kalau gue ya biasa aja sih. Biasa aja. Karena gue juga respect sama company-company komedi yang lain gitu dengan apa yang mereka lakukan. Oke, tapi pasti banyak banget orang yang tahu MLI gitu dan talent-talent di bawahnya gitu. Menurut Mas Patrick, kenapa MLI bisa sepopuler itu? Diikuti dengan karya-karya lain Mas Patrick yang lain. Satu mungkin kekuatan kreatif anak-anak yang berani, sama tugas gue ya community building itu gitu. Karena ngomongin MLI, kalau ngomongin perusahaan kita namanya Jenaka Sumber Rezeki, gitu. Si MLI itu hanya salah satu entity-nya. Kebanggaan gue tuh bukan MLI doang. Gue ngeliat Komedi Sunday hari ini juga luar biasa banget. Komtung TV sekarang juga jadi salah satu entity yang Minta digambar tuh. ya yang secara secara pendapatan, secara revenue luar biasa baik gitu. Lalu kita ada Lucu Flix, ada yang lain-lain gitu. Berarti ada nggak Mas maksudnya strategi khusus gitu untuk bikin ini jadi sepopuler itu gitu loh? Nggak apa ada cuman pure menurut Mas Patrick karena Nggak orang-orang di dalamnya? Iya, nggak ada. Karena kan gitu. Karena semua juga bisa lihat ya. Banyak yang come and go, banyak yang nggak nyaman juga berada di dalam MLI. Akhirnya ada juga beberapa yang program kita bikin nggak works juga. Ada banyak juga program yang kita kill, ada yang kita keep gitu ya. Namanya perusahaan pasti ada ups and downs ya gitu. Kayak kita jualan produk, ada yang laku banget, ada yang laku aja, ada yang laku terus, ada yang nggak laku gitu. Marketingnya? Karena marketing? Ya sebenarnya karena relevansi sih, sebenarnya bukan karena marketing sih. Kayak ini bisa dapat market yang mana gitu, ya kan? Yang suka Adri itu nggak semua suka Museum Coki loh. Itu sudah terbukti by data. Jadi kayak genre musik ya? Betul. Ada kolom-kolomnya. Betul. Kalau gua paksain itu, makanya kan gua selalu menyemangati teman-teman komedian stand up comedy dulu. Ada yang naik panggung terus ngebom gitu kan. Gue bilang ya jangan jadi drop, jangan jadi down, karena mungkin pada saat Yovie Widianto main jazz di panggung dangdut juga kan kalau nggak ada yang suka, kalau nggak ada yang suka ya Mas Yovie jangan ngambek dong gitu kan. Itu aja gitu. Berarti tidak memaksakan sesuatu yang emang nggak relevan ya? Iya, betul. Berarti yang benar-benar mungkin ngebuat ML itu sepopuler itu karena relevan kali ya, relate gitu. Iya, ya? kayaknya. Dan apalagi pilihan talentnya banyak banget. Dan relevansi itu kan kita dapatnya dari community building tadi. Bukan intuisi. Dengan semua yang Mas Patrick kerjain nih Mas, menurut aku itu banyak banget sih. Banyak banget dan gak bisa diem lah Mas Patrick tuh, bisa dibilang ya kan, banyak banget yang dikerjain yang dipegang gitu loh. Itu antara pujian atau ngasih tahu memvalidasi kalau udah tua. Bener kan Mas? Iya kan? Maksudnya tapi emang aku lihat semua ini kerja tuh connecting the dots gitu loh. Dan emang ada di industri kreatif gitu. Nggak tahu ya, maksudnya walaupun emang pasti emang secara bisnis ada. Tapi aku ngeliat itu sebagai hal yang emang justru ngedukung industri juga sih. Amin. Nah, menurut Mas Patrick, kenapa Mas Patrick ngasih energi sebanyak itu gitu sampai nguras pikiran buat dari sisi gua? Iya. Karena itu yang gua tahu waktu itu untuk survive hidup. Gua hidup dari yang bisa gua jual itu cuman kreatif mind gua. Gua sebagai sutradara, gua sebagai apapun, sutradara musik video, sutradara iklan, terus semua itu datangnya dari creative mind. Gitu. Jadi kalau gue itu yang nyusul bisnisnya sebenarnya. Jadi kalau ada kreatifnya, gue kayak mikir ini gimana caranya kreatif gue harus bisa kejadian nih gitu. Itu aja sebenarnya. Berarti cara pikirnya kreatif dulu saat mau ngelakuin sesuatu. Betul. Apa idenya? Betul. Tinggal diikutin sama gimana ini bisa menghasilkan gitu. Betul. Kayak waktu itu gue bikin project musik gitu. Gue nggak pernah punya pengalaman jadi produser, nggak pernah punya pengalaman bikin musik, nulis musik gitu. Ya udah, gimana caranya ini bisa kejadian aja gitu. Dan kolektif.
Itu Karena aneh sih banyak Mas, temen. jujur. Itu aneh sih jujur. Karena banyak temen sih Nggak menurut bisa gua. nulis, nggak pernah nulis, nggak pernah jadi produser. Terus beneran jadi produser. Nggak bisa main musik juga gue Nah, sebenarnya. itu aneh tuh. Masih gak terima tuh Mas. Faktor lucknya tinggi juga sih Mas Patrick. Ya, kali tapi lu lihat banyak juga yang kayak gitu. Rick Rubin begitu. Terus Melly Goeslaw tuh katanya semua orang juga bilang nggak bisa main musik. Gitu. Makanya ada Mas Anto Hood gitu Oke. kan. Ya emang maksud gua kalau ada biasanya orang kalau kreatif memang ya apa ya? Kalau kreatif ngayal doang, emang gue selalu seneng kalau misalkan dari nothing itu bisa jadi ada wujudnya gitu. Itu emang menarik sih menurut gua. Oke, Gitu. Dan seni kebetulan dari gua- nggak ada bentuknya jadi ada bentuknya Iya, gitu ya? kebetulan gue bukan pelukis. Kebetulan gue emang beneran mungkin lebih banyak ide kreatifnya, tapi eksekusinya mungkin memang karena nggak sekuat itu, makanya gue kolektif punya banyak temen yang support. Oke. Gitu. Atau cari orang yang bisa support gue. Gitu. Oke. Tapi nggak capek Mas? Capek dong, capek. Oke. Capeknya itu kalau sekarang tuh lebih kayak memilih yang mana yang mau gue Kerjain? kerjain. Nah, gitu. Karena kalau Oke. lu orang kayak gue gitu, sekarang udah ada namanya dan tuh gue tahu juga udah tua. Namanya ADHD kan sekarang kan gitu. Oke. Ternyata dulu tuh gue pikir ya kreatif aja gitu kan. Oh, lompat-lompat nggak bisa diem gitu? Iya ya? gitu. Dan ternyata semua orang kreatif kalau lu tanyain semua karakternya sama. Semua gue punya teman-teman kreatif yang hebat-hebat. Aco Henry segala macam tuh ya gitu. Kreatif gitu. Sekarang ada namanya ADHD gitu kan gitu. Ya itu gimana caranya lu bisa men-trap kreatif ideas lu itu terus dibikin jadi sesuatu. Berarti Mas Patrick sebenarnya lebih ke konseptor Ya, bisa dibilang begitu. dibanding eksekutornya? Ya, bener. Setuju gue itu. Itu sepakat sekali. Oke. MLI hari ini, sekuat-kuatnya MLI, sebagus-bagusnya perusahaan MLI, tidak akan bisa sebesar ini kalau nggak ada Muslim Choky. Tidak akan bisa sebesar ini kalau nggak ada Regen Rispo. Oke. Gitu. Nggak ada Dustin. Gitu. Semuanya punya andilnya masing-masing. Gitu. Iya. Karena kalau gua eksekutor yang baik gitu ya, bahkan ada beberapa jokes-jokes itu gua yang ngasih dan gua yang nulis juga gitu. Oh gitu? Iya kadang gitu. Kenapa nggak gua aja jadi komediannya? Itu? Iya kan? Nggak mungkin berhasil bro. Gitu. Karena kita tahu kapasitasnya gitu. Itu pertanyaan juga sih. Iya, karena- di mana ya gimana Mas? Karena pada saat gua nulis jokes apa segala macam itu gua nulis jokes buat Muslim atau buat Choky. Bukan buat gue. Bukan buat gue, jadi gue Oh, tahu menarik delivery-nya ada di dia. Gue kebayang gitu. Pada saat gue nulis lagu, Heeh. gue juga udah tahu ini kalau yang nyanyiin dia nih nanti arahnya kemana ya gitu. Bukan gue yang nyanyi gitu. Oke. Di sekitar kita banyak banget isu nih Mas. Ya kan? Isu pertama adalah kenapa menurut Mas Patrick mental anak generasi Z itu berbeda dengan mental generasi sebelumnya, generasi-generasi terdahulu. Kenapa menurut Mas Patrick? Peer pressure. Jadi sekarang semuanya tuh bisa didapatkan, bisa dilihat dan referensinya tuh semuanya mudah. Gitu. Oke. Itu yang gue pelajarin gitu. Jadi kalau dulu lu melihat lingkungan lu anak usia 15 tahun itu ya sekolah. Oke. Ada yang bandel, ada yang nongkrongnya main skateboard, ada yang mungkin cewek-cewek jadi model aneka gitu kan, atau model-model gadis sampul, atau mungkin yang jago matematika ikut olimpiade matematika atau apa gitu. Kalau sekarang hanya dengan lu good looking, hanya dengan lu cantik, lu pinter dandan segala macem, lu bisa punya banyak followers dan akhirnya bisa jadi bisa jadi orang yang langsung punya banyak duit gitu kan. Itu peer pressure. Peer pressure. Cewek dan cowok. Cewek akan merasa, aduh kok gue nggak secantik dia ya gitu. Kok dia bisa gue nggak gitu. Cowok juga, gue nggak kebayang sih gue kalau mungkin gue di Gen Z, mungkin gue orang yang jadi orang kikuk nggak punya pacar kayak gini. Ya nggak sih, maksud gue jauh banget levelnya sama yang anak seumuran kita gitu. Iya. Ya nggak sih, misalkan gue umur 17, gue ngejar cewek umur 17, gue mah belum kerja, masih begini-begini aja, itu yang cewek udah kemana-mana gitu Iya, kan. kebayang maksudnya. Iya kan? Secara gaya hidup udah beda, Udah beda. apa segala macam Gitu. ya. Itu sih menurut gue. Berarti sebenarnya karena tekanannya lebih banyak. Karena lebih banyak. Karena ya di sosial media aksesnya kan semudah itu kan. Iya, dan referensinya tidak ada kurasi. Oke. Kalau dulu tuh semuanya kurasi, lu berita hanya dari koran, gitu. Iya. Terus udah gitu, apa yang bagus, musik yang bagus itu arahnya cuma dari TV dan dari radio, ada hits maker, ada hits player, gitu.
Jadi sudah dikerucutkan nih lagu yang hitsmaker tuh radio membuat sebuah hits yang dibilang hits tuh ini gitu. Contoh MTV misalkan. Iya gitu. Kalau sekarang nggak, semua orang punya referensi masing-masing. Jam yang keren menurut gue beda sama jam keren sama lu. Kalau zaman gue dulu, lu kemanapun jam keren cuman Casio. Gitu. Nggak ada yang lain gitu. Brand keren dulu apa ya? Cuman Alienware gitu kan, Rusty dulu itu aja gitu. Kalau sekarang ada local brand, ada ini, ada semua, susah. Pilihannya tuh banyak banget Terlalu gitu banyak. Isu kedua, Mas. Ya. Kita masuk ke isu kedua. Kenapa kebanyakan dunia kesenian, mau itu musik, film, komedi, dan lain-lain, selalu tidak jauh dengan yang namanya narkotika dan alkohol? Ya. Itu dari dulu sih, gitu. Karena kalau orang kreatif, kebanyakan itu dia yang disebut sama ADHD tadi itu, otaknya itu kan jalan terus ya. Dan itu kan energi yang nggak pernah putus gitu. Bahkan lu sampai tidur, banyak orang yang insomnia itu kan karena juga otaknya mikir terus gitu. Begitu tuh ditambah dengan dengan physical activities yang tinggi banget, rata-rata itu jadi kita butuh sesuatu yang bisa nurunin itu semua gitu. Biasanya begitu gitu. Di luar itu juga pergaulan sama peer pressure tadi gitu. Sesuatu yang dianggap biasa itu udah ini ngebantu kita kok gitu. Akhirnya jadi di pergaulan jadi itu biasa, lupa sama hukum, lupa sama dosa, bablas gitu. Sebenarnya kalau gue boleh bilang itu nggak hanya di dunia entertainment gitu. Cuman karena dunia entertainment yang lebih fleksibel secara waktu, secara pergaulan segala macam, exposure-nya juga lebih tinggi, makanya itu yang lebih dilihat gitu. Exposure lebih tinggi bener sih. Kasus narkoba sekarang nggak cuma di artis. Kalau lu lihat di Gen Z banyak banget, bahkan lebih gila lagi. Tapi karena mereka yang ada di media, ya mereka yang kelihatan gitu. Betul. Karena sekarang lu ngomongin narkoba itu kan obat-obat terlarang. Sekarang obat-obat biasa aja itu bisa disalahgunakan. Gitu. Obat biasa yang udah ada dosisnya, dipakai buat yang lain. Dosisnya gitu ya? ditambah, dicampur apa segala macam, dan itu sangat gampang sekali sekarang dapetinnya. Gitu. Kalau dulu lu mesti punya resep dokter, sekarang lu tinggal aplikasi. Gitu. E-commerce juga ada, yang tanpa resep juga ada. Jalan pintasnya banyak banget. Banyak banget. Gitu. Mas Patrick, makasih banyak you. sudah datang ke Buka Menit Buksa. Siap. Di segmen Kenapa. Semoga Mas Patrick sehat terus. Thank you, sukses terus. Maju terus MLI, apapun yang Mas Patrick kerjakan. Amin. Pokoknya diberikan kelancaran. Amin. Tapi pertanyaan terakhir, Mas. Biasanya Mas Patrick tidak mau diganggu, khususnya di hari Sabtu dan Minggu. Ya. Kenapa hari ini akhirnya Mas Patrick memutuskan untuk datang? Karena kalian di Bintaro. Simple. Simple. Waktu itu nanyain, Mas Patrick tinggal di mana? BSD. Kalau Bintaro gimana, Mas? Aman, gue langsung aman kalau Bintaro. Berarti karena daerah? Iya. Siap. Benar. Oke, kalau gitu. Makasih, Mas. Thank you. Semoga sehat terus. Amin. Rap. Yeay.